Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmim. Pada video ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bekal spiritualitas, yaitu sekarang akan saya bahas bekal yang ketiga. Bekal spiritualitas yang ketiga adalah memahami akan hakikat kerja. Kebanyakan orang memaknai kerja terlalu sempit. Kalau ditanya apa tujuan kerja, sebagian besar akan menjawab bekerja untuk mencari uang dan jabatan. Jawaban ini sebetulnya juga tidak salah, tetapi terlalu sempit. Seolah-olah kerja itu hanya sarana untuk berlomba-lomba mencari uang. Yang ada di dalam benaknya hanya uang, gaji, dan bagaimana mendapatkan jabatan yang lebih tinggi agar dapat uang yang lebih banyak. Saya sekali lagi katakan bahwa pendapat seperti ini tidak salah dan boleh-boleh saja. Tetapi akibat pemahaman yang sempit seperti itu juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Saya akan memberikan ilustrasi atau gambaran. Kalau orang pendapatnya tentang kerja hanya uang yang jadi patokan atau gaji saja yang jadi ukuran, maka orang tersebut cenderung semangat kerjanya hanya karena uang. Akan berbuat apapun untuk mendapatkan uang, termasuk melanggar aturan. Dia akan cenderung berpikir kapan gaji ini naik. Dia akan mudah kecewa dan frustasi jika gajinya tidak naik-naik dalam waktu yang relatif lama. Sulit untuk bisa menerima keadaan. Sulit untuk bisa merasakan kepuasan kerja dan lain sebagainya. Jika demikian jadinya, maka kerja bukan sarana untuk mencari kebahagiaan, tapi malah hidup kita dipermainkan oleh uang. Pada akhirnya kita akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan di belakang hari. Nah, sekarang bagaimana cara kita memaknai kerja atau hakikat kerja ini? Coba kita kembali kepada pemahaman bahwa kita ini diciptakan Allah tidak lain kecuali untuk beribadah. Pemahamannya sekarang dikembangkan bahwa kerja itu hakikatnya adalah beribadah. Pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Coba kita pikir dan renungkan. Sangat jauh bedanya jika pemahaman kerja hanya untuk mencari uang semata dengan pemahaman bahwa kerja adalah ibadah. Pasti rasanya akan sangat berbeda. Kita pasti sudah sangat sering kali mendengar bahwa kerja itu adalah ibadah, tetapi kita tidak benar-benar memahami dan menghayati, apalagi mengamalkan. Kita masih sangat kental dan tercengkeram dengan pemahaman bahwa kerja itu hanya mencari uang. Kita tidak yakin dan belum yakin bahwa ada sesuatu yang akan kita dapatkan selain uang. Coba kita geser pemahaman kita dan kita yakinkan
di dalam hati kita bahwa kerja itu adalah salah satu bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Dasar pemikiran dan pemahaman itu sebenarnya banyak kita jumpai di dalam kitab Al-Quran, bahwa kerja itu bentuk dari ibadah. Cuma sementara ini kita belum yakin. Bahkan banyak yang pemahamannya kerja itu hanya urusan dunia dan urusannya hanya dengan sesama manusia. Ini pemahaman yang belum pas. Akibatnya mempengaruhi cara berpikir dan cara bersikap kita. Pergeseran pemahaman ini akan sangat bermanfaat manakala kita lakukan sebelum kita terjun ke dunia kerja. Sehingga sejak awal kita sudah memiliki pola pikir yang benar, yang akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita di tempat kerja nanti. Untuk memberikan gambaran dan membuat satu persamaan, mari kita ambil contoh ibadah sholat, di mana kita betul-betul dan kakul yakin bahwa sholat itu adalah ibadah. Akibatnya, dari keyakinan tersebut dalam pikiran kita timbul pemahaman seperti ini, bahwa pada saat sholat kita yakin seyakin-yakinnya sedang beribadah kepada Allah. Kita merasa saat sholat Allah itu betul-betul melihat dan mengawasi kita, sehingga kita tidak berani menyimpang dari tata aturan sholat. Katakanlah kita tidak berani korupsi rakaat. Katakan 1 rakaat saja, kita tidak berani mengurangi. Kita yakin sholat akan mendapatkan pahala, walau secara pasti kita tidak tahu berapa pahala yang akan diberikan Allah. Katakanlah 1 rakaat nantinya kita diberi pahala berapa. Kalau dirupiahkan berapa juta rupiah setiap rakaat, kita belum tahu. Hanya karena keyakinan kita dengan ikhlas melaksanakan sholat. Ya, yakin karena sholat adalah ibadah. Sekali lagi kita yakin. Bagaimana kalau mindset tentang kerja kita geser menjadi kegiatan ibadah, dan betul-betul kita yakini sama seperti sholat. Pada saat kerja kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Allah melihat kegiatan kita. Dan Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Pemahaman selama ini, kebanyakan dari kita menganggap bahwa pengawas kita adalah atasan kita. Seringkali kita hanya mau kerja baik kalau ada atasan. Sementara jika atasan tidak ada, kita cenderung kerja santai dan malas-malasan. Kita tidak berani melanggar aturan karena ada atasan. Tetapi begitu atasan pergi, seenaknya kita berani berbuat menyimpang. Pemahaman seperti ini artinya masih mengesampingkan keberadaan Allah. Seolah-olah Allah tidak melihat dan tidak mengawasi kegiatan kita, sehingga kita berani melakukan hal-hal yang negatif. Dengan menggeser pemahaman bahwa kerja adalah ibadah, kita yakin bahwa apa saja yang kita perbuat di tempat kerja juga dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, bahkan yang kita pikirkan juga diketahui oleh Allah. Sebagai contoh, kalau di tempat kerja kita bermalas-malasan, sebenarnya Allah juga tahu. Kita melakukan pelanggaran, katakanlah kita korupsi, Allah juga tahu. Tapi kebanyakan kita tidak merasa diawasi oleh Allah.
kita takutnya justru kepada atasan, takut ketahuan badan pemeriksa, takut dengan KPK, tidak takut kepada Allah. Hal yang demikian disebabkan selama ini kita belum yakin kalau kerja itu adalah ibadah. Dengan uraian tadi, seharusnya kita sudah mampu merubah cara berpikir kita. Pemahaman kita meyakini bahwa kerja adalah ibadah, sama dengan ibadah yang lain, seperti sholat, puasa, naik haji, dan lain sebagainya. Agar kita bernilai ibadah, ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, kita harus luruskan niat kerja kita, yaitu kerja karena Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah mengawasi apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, kita yakin apa yang kita kerjakan di tempat kerja akan mendapatkan pahala. Tidak hanya sekedar gaji yang diterima, tetapi masih jauh banyak pahala yang akan kita terima nanti, di akhirat tentu. Keempat, kita harus mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Selama aturan yang ada di tempat kerja tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah agama, berarti aturan di tempat kerja tersebut juga aturan agama. Jadi juga tidak boleh dilanggar. Yang kelima, harus dengan hati yang ikhlas. Ini syarat yang sangat penting di dalam ibadah. Kerja kita akan diterima sebagai ibadah jika kita ikhlas dalam melakukannya. Jadi, agar kerja kita bernilai ibadah, seharusnya tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu, tidak boleh ngomel, dan perasaan tidak puas lainnya. Dengan bekal spiritualitas bahwa kerja adalah ibadah, maka kita sudah memiliki bekal yang handal untuk memacu motivasi kerja kita. Karena jelas-jelas jika kerja bisa bernilai ibadah, banyak yang kita dapatkan, yaitu kita selalu dalam kawalan dan pengawasan Allah. Artinya Allah juga akan membimbing dan mengawal sikap dan perilaku kerja kita menuju hal-hal yang positif. Kita akan merasa tentram dan tidak mudah kecewa karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena kita ikhlas, maka pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Perasaan bahagia selalu menyelimuti kita karena tidak saja mendapatkan gaji atau rezeki sebagai uang muka, tetapi akan mendapatkan pahala yang nilainya belum bisa kita bayangkan. Tentu semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Kesimpulannya, jika kita sudah memiliki bekal spiritualitas, keyakinan bahwa kerja adalah ibadah, maka kita akan melakukan kerja dengan penuh semangat dan keikhlasan. Karena merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Kita bekerja dengan penuh kejujuran. Karena sikap dan perilaku kita positif di tempat kerja, seperti kalau kita menjalankan ibadah lainnya, maka kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Demikian adik-adik mahasiswa, jadi bekal spiritualitas tentang hakikat kerja, yaitu kerja adalah ibadah, itu tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.